wabarakatuh. Perkenalkan, saya Crescentia Gudanmangkamau dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NIM 2024720011. Di sini saya akan membawakan materi tentang konsep dasar pendidikan kewarganegaraan. Nah, apa sih pendidikan kewarganegaraan itu sendiri? Mari kita bahas sama-sama. Baik, kita bahas yang pertama, pengertian dari pendidikan kewarganegaraan. Secara etimologis, pendidikan kewarganegaraan terbagi menjadi dua kata, yakni pendidikan dan kewarganegaraan. Pendidikan merupakan suatu proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran, pelatihan, proses, cara, dan perbuatan mendidik. Sedangkan kewarganegaraan merupakan hal yang berkaitan dengan warga negara. Menurut Swemantri, bahwa civis atau pendidikan kewarganegaraan adalah suatu ilmu tentang kewarganegaraan yang berhubungan dengan manusia sebagai individu dalam suatu perkumpulan yang terorganisir dalam hubungannya dengan negara. Yang kedua, menurut Brinson, civic education dalam demokrasi adalah pendidikan untuk mengembangkan dan memperkuat dalam pemerintahan otonom atau self-government, di mana pemerintahan otonom demokratis adalah negara yang berperan aktif atau terlibat aktif dalam pemerintahannya sendiri. Kita masuk ke topik yang kedua, yakni tujuan dan fungsi dari pendidikan kewarganegaraan itu sendiri. Yang bagian pertama, fungsi. Apa sih fungsi dari pendidikan kewarganegaraan itu sendiri? Pendidikan kewarganegaraan berfungsi secara dinamis dan terbuka, yaitu untuk melestarikan nilai dan moral dari Pancasila. Nilai dan moral yang dimaksudkan diharapkan agar mampu menjawab tantangan perkembangan dalam masyarakat tanpa kehilangan jati diri bangsa Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat. Di sisi lain, pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk membina dan mendidik peserta didik menuju manusia Indonesia seutuhnya yang sadar akan politik, hukum, konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila. Pembahasan yang kedua, tujuan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan memiliki 3 bentuk komponen, yakni yang pertama, civis knowledge atau pengetahuan kewarganegaraan. Hal ini berkaitan dengan isi atau apa saja yang seharusnya warga negara ketahui. Contohnya, seperti kita sebagai warga negara Indonesia, kita harus tahu sejarah-sejarah dari bangsa kita sendiri. Komponen yang kedua adalah civic skill atau keterampilan kewarganegaraan. Civic skill merupakan keterampilan yang seharusnya dimiliki oleh warga negara yang mencakup keterampilan intelektual dan keterampilan partisipasi. Komponen yang ketiga yaitu civic disposition atau sikap kewarganegaraan. Sikap kewarganegaraan berkaitan dengan karakter private atau publik dari warga negara yang perlu dikembangkan dan dipelihara dalam kehidupan bernegara. Intinya adalah pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk menjadikan warga negara yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan karakter yang baik. Dari ketiga komponen utama yang sudah dijelaskan akan membentuk pribadi warga negara yang berkomitmen, pribadi warga negara yang mampu dan yang percaya diri. Sehingga pada akhirnya warga negara yang memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan kewarganegaraan
akan menjadi warga negara yang cerdas dan baik. Kita lanjut ke pembahasan yang terakhir, sejarah perkembangan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Adapun sejarah singkat perkembangan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia dimulai di era Soekarno dengan istilah civis pada tahun 1957. Kemudian diganti menjadi pendidikan kewarganegaraan pada kurikulum 1968. Perubahan ini terus berlanjut seperti perubahan nama dan kurikulum, seperti pendidikan moral Pancasila pada tahun 1975. Ada juga pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan pada tahun 1994 hingga pada akhirnya pendidikan kewarganegaraan menjadi mata pelajaran wajib di sekolah dan pendidikan tinggi. Itulah sejarah singkat tentang perkembangan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Adapun kesimpulan dari materi pendidikan kewarganegaraan yang saya bawakan hari ini, yaitu pendidikan kewarganegaraan menyelenggarakan pendidikan kebangsaan, demokrasi, hukum, multikultural, dan kewarganegaraan bagi mahasiswa guna mendukung terwujudnya warga negara yang sadar akan hak dan kewajiban serta cerdas, terampil, dan berkarakter sehingga dapat diandalkan untuk membangun bangsa. Sekian materi tentang konsep dasar pendidikan kewarganegaraan dari saya. Terima kasih.